Hai, sebelum kita membuat tombol ubah ini berfungsi, di sini ada saya kelupaan ya, satu untuk form. Kalau untuk single choice itu sudah ada ya, bisa gunakan select atau tipe radio button. Kalau pilihannya banyak, kalian gunakan select option ya, option select. Tapi kalau pilihannya sedikit, kalian bisa gunakan radio button. Jadi perlu kita pelajari lagi satu, yaitu kalau pilihannya bisa lebih dari satu atau multi choice. Itu kita menggunakan input tipe checkbox. Jadi kalian tambahkan lagi satu field ya di mahasiswa, pilih struktur, kemudian add satu kolom ya, tambahkan satu kolom atau field. Berarti ini dia setelah field deskripsi. Kita ambil contoh hobi ya. Kalau hobi bisa lebih dari satu. 1, 2, 8. Kemudian di save. Nah, kita cari ini ya, tambah mahasiswa. Tambah mahasiswa. Ini ya, kita simpan di bawah jenis kelamin ya. Ctrl B. Nah, di sini sebelum ke deskripsi ya, bisa kalian copy. Ini juga bisa di copy ya, Alt Shift bawah supaya ada spasinya. Pilih hobi. Kalau hobi, input tipe checkbox. Kemudian name-nya yaitu hobi. Tapi kalau hobi untuk name-nya ya, dia tidak seperti name yang lain. Karena yang lain itu hanya bisa satu pilihan. Karena hobi bisa lebih dari satu, sini kalian tambahkan array. Kemudian di sini kita kasih keterangannya ya. Misalkan game. Oh ya, ini jangan lupa value ya, value juga game. Ini kita kasih BR supaya kita tidak perlu tambahkan ini ya, label. Alt Shift bawah, misalkan nonton. Kemudian kalau di save, jangan lupa ini harus sama ya name-nya. Jadi ini bisa lebih dari satu. Atau kalau tidak pakai BR, ya tidak usah pakai BR ya, supaya tidak terlalu panjang formnya ke bawah. Nonton, kita copy lagi, Alt Shift bawah. Ini musik ya. Copy lagi, Alt Shift bawah. Yang terakhir olahraga. Save. Kemudian bagaimana caranya kita menanganinya? Sekarang kita coba dulu tangkap datanya ya untuk hobi. Jadi di sini kita ambil hobi, Ctrl D, hobi. Coba kita echo ya, echo dolar hobi. Kemudian jangan lupa die ya, die supaya script di bawahnya tuh nanti dimatikan ya. Jangan sampai nanti datanya bertambah di database. Kita refresh. Jadi kalau saya pilih game dan nonton, submit. Oh, ini wajib diisi ya. Kita submit. Oh, ini number. Ya. Ini dia error. Kenapa? Karena datanya itu yang dikirim itu dia berupa array. Ini array ya. Datanya lebih dari satu. Sementara kalau kita echo, kita ingin mencetak sebuah string. Makanya ini jangan gunakan echo, tapi vardam. Vardam dolar hobi. Kalau kita refresh, ya,
Datanya itu berupa array ya, game dan nonton. Array ini perlu kita rubah menjadi sebuah string, karena yang masuk ke database itu adalah string, bukan array. Jadi perlu kita rubah dulu array hobi ini menjadi string. Untuk merubah array menjadi string, kita bisa gunakan sebuah fungsi yaitu implode. Jadi implode, kemudian kita mau pemisahnya mau apa ya, atau separatornya. Ini separator, yaitu pemisah. Kalau kalian mau pemisahnya pakai spasi, tinggal kasih spasi. Tapi biasanya kalau hobi kita pakai tanda koma ya, supaya nanti pemisahnya itu misalkan ini game, koma, nonton, koma, dan seterusnya. Jadi di sini kita gunakan koma, jangan lupa tambahkan spasi. Kemudian koma, jadi dia meminta dua parameter ya. Yang pertama separatornya atau pemisahnya, yang kedua adalah array-nya, array dollar hobi. Dan kita tampung dalam variabel hobi. Nantinya variabel hobi ini akan ditimpa dengan implode yang sudah kita rubah ya, dari array menjadi string. Sekarang kalau kita refresh, datanya sudah menjadi string, game, nonton. Jadi datanya sudah bisa kita kirim ke database ya. Ini sudah bisa dihapus ya, karena ini hanya kebutuhan developer ya, bukan kebutuhan user. Tinggal kita kirim di sini gunakan koma, tanda kutip, hobi, dan di save. Jangan refresh di sini, tapi refresh di sini ya, supaya dia tidak mengirim data yang tadi kita input. Ya, kita input data baru, Girl Iwan, NIM 2022 0303, prodi laki-laki, game hobinya game sama olahraga. Kita submit ya, data berhasil ditambahkan. Oke, kita refresh ya, datanya sudah masuk ya. Sekarang tinggal kita cetak di tabelnya. Ctrl B di halaman mahasiswa ya. Ini tambahkan satu hobi. Jadi hobi dulu baru deskripsi. Ini bisa kalian copy dari deskripsi ya. Alt shift bawa hobi, kemudian di save dan refresh. Jadi sudah ada datanya. Jadi pada dasarnya kalian sudah mempelajari ya semua inputan, jenis inputan, kecuali satu ya, yaitu bagaimana caranya mengupload file. Nanti kita bahas terpisah. Sekarang kita buat tombol ubahnya berfungsi. Jadi kalau klik ubah, ini klik ubah. Oh, ini saya lupa tadi masukkan semua datanya ya, untuk ada deskripsi. Atau kita input manual saya di database ya, supaya kalian pelajari bagaimana caranya mencetak data kalau menggunakan text area. Jadi di sini deskripsi kalian ketik manual ya. Supaya datanya lengkap ya. Sekarang ubah. Kita buat ini, ubah mahasiswa titik php. Ini karena formnya itu mirip dengan form tambah, jadi kalian bisa copy dari tambah mahasiswa. Jadi file save as, ubah mahasiswa titik php, kemudian di save. Kalau di refresh ya, sudah muncul. Sekarang kita edit filenya, Ctrl B. Kita edit dulu ini ya, data berhasil, Ctrl D, diubah halaman ubah mahasiswa. Refresh, sudah berubah ya.
Jadi untuk ubah sama seperti pada saat Prodi ya, kita perlu mengambil parameternya yaitu ID. ID-nya dikirim dengan get ya, karena ada di URL. Berarti kita tangkap $ID sama dengan $_get ID. Kemudian sekarang kita ambil data mahasiswa, $mahasiswa sama dengan mysqli_fetch, ini bukan fetch all ya, tapi fetch assoc. Kemudian kita jalankan query-nya, mysqli_query. Kemudian untuk query dia butuh dua parameter ya. Pertama koneksinya, kemudian yang kedua adalah query-nya. Select bintang from mahasiswa where ID sama dengan $ID. Kalau kita lihat hasilnya var dump $mahasiswa. Save dan refresh. Ya, datanya sudah berhasil diambil, tinggal kita cetak ya. Ini bisa dihapus kembali. Kita scroll ke bawah ya. Kalau ini sama seperti pada saat kita buat prodi ya, tinggal kalian tambahkan value phpe $mahasiswa, ini nama ya, save. Bisa kalian copy, simpan di sini. Setelah nama, name, refresh. Value ini kurang S nya satu ya, mahasiswa. Ini juga mahasiswa. Ini kalau saya enter, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, save ya. Kalau save nanti dia perbaiki tampilannya. Atau saya perkecil ya, supaya kelihatan satu baris. Kalau saya refresh, datanya sudah muncul. Sekarang tinggal ini. Kalau tadi Iwan dia prodinya bisnis digital ya, berarti yang harus terchecklist itu adalah bisnis digital. Kita refresh. Di sini kita buat operator ternaria, phpe tab. Jadi jika ID pada prodi itu sama dengan ID yang ada di mahasiswa ya. Tapi kalau ID pada tabel mahasiswa itu bukan ID tapi ID prodi. Jadi jika ID pada tabel prodi itu sama dengan ID prodi pada tabel mahasiswa, berarti kita selected, cetak selected. Jika bukan atau else, kita cetak kosong ya, atau abaikan. Jadi nanti dia akan terseleksi ya. Ini kita refresh ya, jangan refresh di sini ya, tapi refresh di sini. Jadi dia sudah otomatis terpilih bisnis digital. Sekarang kita otomatis juga dia nanti terpilih laki-laki ya. Ini bisa kalian copy karena konsepnya hampir sama.
tapi ini bukan row ID ya. Jadi jika mahasiswa gender itu sama dengan ini tadi nilainya 1 ya, sama dengan 1. Kalau radio berarti ini bukan selected ya, checked. CHECKED, checked. Ini saya kalian copy, paste juga di sini. Kalau ini mahasiswa gender sama dengan 0. Ini kalau di refresh, jangan refresh di sini, tapi refresh URL-nya. Jadi dia sudah otomatis tercentang laki-laki. Sekarang tinggal hobi. Atau kita buat dulu yang gampang ya, deskripsi. Kalau deskripsi itu jangan kalian cetak, tambahkan value di sini seperti inputannya. Ini bisa kalian copy. Kalian cetak di sini. Di antaranya text area. Nah, ini antaranya tag ya. Kalian cetak data deskripsi. Besar satu kali lagi ya, ini. Ini kalau di refresh ya, data deskripsi sudah berhasil dicetak. Sekarang untuk game dan olahraga ini harus checklist. Sementara yang masuk di database tadi itu adalah berupa array, dan di sini dia bukan berupa string ya, string game olahraga. Kemudian di sini tidak ada game olahraga, dia dipisah masing-masingnya, game sendiri, olahraga sendiri. Oleh karena itu yang tadinya string kita perlu rubah kembali ya, kita perlu rubah menjadi array. Jadi kalau sebelumnya ditambah mahasiswa, nah ini ya, kita gunakan implode untuk merubah array menjadi string. Kalau ini nantinya kebalikannya ya, yaitu explode, merubah string menjadi array. Ctrl B. Kita buka saja tag PHP di sini ya, supaya tidak perlu di atas. PHP tab $hobby sama dengan explode. Kemudian explode sama seperti implode, dia butuh 2 parameter, yaitu separator dan stringnya. Separator yang tadi kita gunakan ini ya, koma dan spasi. Jadi separatornya kita kembalikan, kemudian stringnya itu $mahasiswa hobi. Sekarang karena dia sudah menjadi array, jadi jangan di echo, tapi kita vardam $hobby. Kalau tadi di halaman mahasiswa itu kita echo ya, echo $hobby. Kalau di sini kita sudah rubah menjadi array, makanya kita perlu vardam. Kita lihat hasilnya ya, sudah dapat ya. Sekarang tinggal kita ambil. Kalau ada data game, berarti gamenya di checklist. Kalau ada data olahraga, berarti olahraganya di checklist. Untuk nonton dan musik ini tidak di checklist. Jadi kita perlu periksa ya, apakah game ini dia ada di dalam array hobi ya. Kalau ada, berarti di sini kita checklist. Ini saya enter ya. Jadi kita buat operator ternary lagi. Jadi jika in array, in_array, kemudian in array ini dia butuh 2 parameter. Yang pertama needle ya, atau kata kuncinya. Kata kuncinya itu adalah game.
Kemudian yang kedua adalah arraynya. Arraynya itu adalah hobi. Jadi kita periksa apakah di dalam array hobi ini ada tidak game. Kalau ada, kita cek ya, sama seperti di sini radio button, kita cek. Kalau tidak ada, ya kosongkan atau abaikan. Ini kalau saya save dan refresh, seharusnya terchecklist game. Ya, ini sudah terchecklist ya, tapi olahraga belum. Sekarang kita buat untuk keseluruhannya, untuk nonton, musik, dan olahraga. Ini bisa dihapus ya. Ya, ini supaya lebih rapi, bisa kita pindahkan ke atas. Kita pindahkan di sini ya. Kita scroll ke bawah. Ini bisa dihapus ya. Ini bisa kalian copy dari PHP-nya ya. Ini saya enter. Ya, ini juga. Kemudian di paste. Kemudian kalau ini untuk nonton, berikutnya musik, dan terakhir olahraga. Jadi kalau save nanti dia auto rapikan ya. Jadi saya save. Sekarang kalau saya refresh, ya, dia sudah otomatis terchecklist ya. Jadi semua formnya sudah otomatis terisi. Sekarang kalau kita ganti, ini kita perbaiki dulu ya. Perbaiki form, perbaiki ini. Karena ini tadi query-nya untuk menambah data. Ini hampir kelupaan juga. Kita kirim ID-nya. Input tipe hidden, value ID, name-nya ya. Name ID, PHPE. Ini kalau tidak muncul, kontrol spasi. Mahasiswa ID. Sekarang tinggal kita tangani jika tombol submit ditekan. Ya, ini tidak ada yang berubah, tapi kita butuh ID ya. Jadi kalian copy satu kali, Alt Shift bawah untuk menangkap ID-nya. Karena kalau ditambah itu tidak ada ID kecuali ubah ya. Kemudian query-nya bukan insert ya, tapi update. Update pro mahasiswa ya. Ini bisa di delete. Update mahasiswa, kemudian di set. Ini set yang pertama bisa hobi ya. Hobi sama dengan dolar hobi. Alt Shift bawah. Kemudian nama, Alt Shift bawah, name, nama, name, ID prodi. Kemudian gender, Alt Shift bawah, deskripsi. Alt Shift bawah, sudah habis ya. Hobi, nama, name, ID prodi, gender, deskripsi. Ini tidak pakai koma ya. Where ID
sama dengan dollar ID. Kemudian jalankan query-nya, data berhasil diubah, kembalikan ke halaman mahasiswa. Ini bisa di save. Sekarang coba kita refresh lagi, kita rubah ya, misalkan namanya jadi, kemudian untuk hobinya kita rubah, yang tadinya game dan olahraga kita rubah jadi nonton dan musik. Kita rubah juga prodinya ya, prodinya jadi teknik informatika. Kemudian submit, data berhasil diubah, kemudian klik OK. Ya, hobinya sudah berhasil kita rubah ya. Kemudian kalau data indah kita ubah ya. Kalau indah mau ini yang terambil data Andi ya. Kita back coba. Andi ID-nya 2, Indah ID-nya 3. Indah ID-nya 3. Oh, ini salah. Kita salah cetak ID ya. Kita kembali ke halaman prodi. Ya, halaman mahasiswa ya. Nah, kayaknya di sini yang tercetak itu bukan ID pada tabel mahasiswa, tetapi ID yang ada di tabel prodi. Makanya Indah tadi ID-nya tuh 3, karena prodinya bisnis digital. Ini karena kita join ya, join tabel dan fieldnya itu sama-sama ID. Jadi kalau saya Fardam di sini ya, dolar mahasiswa, kemudian di save dan refresh. View pack source, untuk Andi ID-nya itu adalah 2. Kalau di database ID Andi itu ID-nya 3. Untuk ID prodinya 2, makanya di sini tuh bukan ID-nya tapi ID prodi. Jadi kita perlu perbaiki di bagian query-nya. Nah, di sini select bintang dan ID. Kita perlu perjelas ID mana yang mau kita ambil ya, yaitu ID yang ada pada tabel mahasiswa, karena fieldnya dia sama ya. Jadi kalau saya refresh, seharusnya untuk Andi ID-nya itu bukan 2 ya, tapi ID-nya adalah 3. Refresh ya, ID-nya sudah berubah. Kalau Indah ID-nya 2. Ini sudah bisa dihapus ya. Save dan kita refresh kembali. Kalau saya klik ubah untuk Indah ya, ini tidak ada checklist. Ini tadi kita ada kesalahan untuk query-nya ya, gara-gara fieldnya itu sama. Jadi kalau kita mau tambahkan hobi juga untuk Indah, misalkan musik dan game ya, kita submit. Oke, katanya sudah berhasil dirubah. Nah, berikutnya kalau kita buat join tabel, kita harus amankan data sebelumnya ya, yaitu pada data prodi. Ini coba kalian backup dulu ya, data prodi. Kita backup operation, kemudian kita copy ya, backup, kemudian go. Jadi di sini Andi prodinya teknik informatika. Kalau saya hapus prodi teknik informatika ya, sekarang data prodi teknik informatika sudah dihapus. Kalau saya kembali ke halaman mahasiswa, data Andi sudah hilang. Padahal di database ya, di database itu data Andi masih ada. Ini kenapa dia hilang?
gara-gara kita join tabel antara mahasiswa dengan prodi. Dan kalau kita join, ada beberapa tipe joinnya, yaitu inner join, left join, dan right join. Tapi ini kita gunakan inner joinnya. Kalau salah satu datanya itu tidak ada, makanya datanya tidak ditampilkan. Karena prodinya sudah dihapus, berarti data mahasiswanya juga bakalan hilang. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, biasanya kita bisa menanganinya itu di sini, desainer. Kita buat koneksinya. Misalkan kalau data prodinya dihapus, apakah data mahasiswanya juga bakalan ikut dihapus? Atau data prodi ini tidak bisa dihapus kalau sedang digunakan pada tabel mahasiswa? Atau bisa juga pada saat data prodinya dihapus, semua data mahasiswa yang ada pada prodi itu dipindahkan pada prodi lainnya. Itu tergantung dari alur aplikasi yang kita rencanakan. Untuk kali ini kita buat ya, kalau data prodinya dihapus, data mahasiswanya juga akan ikut terhapus, supaya di database itu tidak ada lagi data Andi. Nah, sekarang kita kembalikan database tabel prodi ya. Ini bisa di delete ya, yang prodi, karena ini tadi sudah kita hapus salah satu datanya. Kita drop. Untuk prodi backup, kalian buka kemudian operation kembalikan namanya ya, jadi prodi, supaya data andinya dia muncul. Kalau di refresh, datanya sudah kembali. Jadi kita ke halaman prodi ya. Jadi ini hanya salah satu cara ya, tergantung alur aplikasi yang dibuat. Sini kalau dihapus, ini hapus juga data mahasiswanya. Ini bisa kalian copy, alt shift bawah. Ini kalau delete data prodinya, delete juga data mahasiswa yang bukan ID ya. Kalau ID berarti dia cari ID mahasiswa, tapi ID prodi, ID underscore prodi. Kita save, kita kembali ke mahasiswa. Untuk Andi teknik informatika, ini masih ada di database ya. Sekarang kita hapus prodi teknik informatika, kita hapus. Oke. Kembali ke tabel mahasiswa, data Andi sudah hilang. Seharusnya di database juga terhapus untuk data Andi. Kita refresh, ya ini data Andinya juga sudah ikut terhapus, supaya database-nya tidak penuh ya, karena diisi dengan data yang tidak kita gunakan. Tapi lagi-lagi ini tergantung kondisi ya, jadi bisa gunakan 3 kondisi tadi. Yang pertama, kalau dihapus, data yang menggunakan join tersebut juga ikut terhapus, atau data pada prodi tidak bisa dihapus kalau sedang digunakan. Atau yang ketiga, pada saat user menghapus data bisnis digital, nanti kita buat semacam notifikasi kalau data mahasiswa yang pada bisnis digital mau kita pindahkan ke prodi apa. Misalkan semua datanya kita pindahkan ke prodi teknologi informasi, supaya kalau datanya itu tidak hilang, dia ada di database tapi prodinya hilang, makanya datanya tidak ditampilkan. Jadi kita pindahkan prodinya, tapi lagi-lagi itu tergantung dari alur aplikasi yang ingin dibangun. Sekian untuk video kali ini.